dan saudari yang terkasih, membaca bacaan-bacaan untuk perayaan Hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, saya teringat dengan sebuah artikel yang pernah saya baca di internet. Artikel itu membahas tentang kewarganegaraan. Artikel yang saya baca itu topiknya adalah tentang integrasi nasional. Setelah saya mencoba membaca dan mempelajari, yang sejauh saya bisa pahami bahwa integrasi nasional itu adalah hasrat atau kesadaran untuk senantiasa bersatu, untuk senantiasa membangun kerukunan sebagai sebuah bangsa. Itulah yang sejauh saya pahami tentang integrasi nasional. Hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan latar belakang yang ada, dengan keanekaragaman yang ada, secara khususnya di Indonesia. Dan salah satu faktor yang mendorong terjadinya integrasi itu adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Itu adalah salah satu faktor mengapa integrasi itu terjadi. Ada perasaan senasib dan seperjuangan, senasib dan sepenanggungan. Itulah salah satu faktor yang mendorong warga atau sebuah bangsa dengan segala latar belakang dan keanekaragamannya, mereka berjuang untuk bersatu, menyatu sebagai sebuah bangsa. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, berbicara tentang integrasi nasional, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam permenungan saya mengajak kita juga untuk senantiasa mengintegrasikan diri kita secara iman, dalam iman, baik sebagai pengikut Kristus maupun sebagai orang yang beriman secara pribadi kepada Yesus. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk senantiasa melakukan integrasi, menyatukan diri kita. Secara pribadi kita diajak untuk menyatukan diri kita dengan Yesus sendiri, seperti yang disampaikan dalam bacaan kedua tadi dalam surat Rasul Petrus yang mengatakan bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Rasul Petrus dalam pewartaannya kepada jemaat mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus senantiasa menyatukan diri dan menempatkan Yesus pada posisi yang istimewa, yaitu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai penuntun arah dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri juga sudah pernah mengatakan itu dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini. Yesus mengatakan bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Itulah yang dikatakan Yesus juga pada bacaan Injil hari ini, yang kurang lebih mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus senantiasa memberikan tempat yang istimewa kepada kita di dalam dirinya. Maka Yesus senantiasa menyatukan kita di dalam dirinya, maka kita juga senantiasa diundang secara pribadi sebagai pengikut Yesus. Kita senantiasa diundang juga untuk senantiasa menyatukan diri kita dengan Yesus. Lalu sebagai komunitas umat beriman, sebagai orang Katolik, kita juga diajak untuk senantiasa menyatukan diri, mengintegrasikan diri kita satu sama lain. Dasarnya jelas, kalau dalam integrasi nasional itu adalah perasaan senasib dan sepenanggungan, maka dasar kita, bagi kita, mengapa kita mengintegrasikan diri satu sama lain sebagai orang Katolik, sebagai warga Katolik, dasarnya adalah yang bisa dikatakan adalah bahwa kita adalah orang Katolik itu adalah orang yang mengakui, orang yang mengimani bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Yesus. Bahwa orang Katolik itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa hidupnya adalah hidup yang dikasihi oleh Yesus sendiri. Itulah yang menjadi dasar, menjadi alasan bagi kita sebagai orang Katolik mengapa kita senantiasa berjuang untuk mengintegrasikan itu. Dan perjuangan kita sebagai orang Katolik, saya yakin secara tidak langsung menjadi orang Katolik dimanapun kita berada, kita senantiasa berjuang untuk senantiasa sehati sepikir dengan latar belakang yang kita miliki, dengan persoalan hidup yang kita hadapi, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, dalam persoalan yang mungkin kita hadapi ketika kita masih aktif duduk di lingkungan, misalkan di paroki, dengan segala problem yang ada, tetapi yakinlah, saya yakin dengan penuh keyakinan bahwa kita senantiasa berjuang untuk menyatukan diri kita sebagai orang Katolik. Dan masa-masa ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita, menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana
integrasi penyatuan diri kita sebagai orang Katolik itu juga diuji dan juga senantiasa menjadi sangat relevan saat ini, di mana kita sebagai orang Katolik biasanya pada hari Minggu itu berkumpul di gereja, misalkan seperti itu. Di gereja kita berkumpul dalam doa lingkungan, kita berkumpul di lingkungan di rumah warga. Hari ini pada masa-masa ini kita tidak pernah bisa berkumpul seperti biasa. Kita kadang-kadang merasa dipisahkan satu sama lain, tetapi mari kita mensyukuri bahwa lewat misa live streaming ini kita secara tidak langsung dihubungkan lagi satu sama lain. Walaupun kami para imam, Bapak Uskup yang memimpin misa di sini tidak bisa melihat Bapak Ibu di rumah masing-masing. Bapak Ibu bisa melihat kami, tidak. Hanya itulah yang menjadi penghubung kita. Tetapi itu tidak menghalangi bagaimana kita berusaha untuk saling menyatukan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini pesan iman yang boleh kita renungkan hari ini atau permenungan yang boleh kita bawa hari ini adalah sebagai orang Katolik yang senantiasa berjuang untuk menyatu dengan Allah, menyatu dengan Yesus, dan senantiasa berjuang menempatkan Yesus secara istimewa di hati kita masing-masing, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam segala perbuatan kita, sejauh mana kita sudah mengupayakan itu sebagai orang Katolik. Lalu juga sejauh mana kita juga sudah membangun kesatuan sebagai orang Katolik. Saya yakin di masa-masa seperti ini kita sudah banyak melakukan banyak hal. Kita sudah banyak menyumbangkan ide-ide, gagasan, kita sudah menyumbangkan kesaksian yang boleh kita lakukan sebagai orang Katolik. Bukan hanya untuk saling meringankan sebagai orang Katolik, sesama Katolik, tetapi sebagai warga yang lain, sebagai bangsa Indonesia, kita senantiasa berjuang untuk saling menyatukan diri, saling mendukung satu sama lain. Kiranya apa yang disampaikan dalam bacaan pertama bahwa Petrus dan Yohanes hadir mendoakan umat yang ada di sana, yang ia jumpai, juga menjadi salah satu bentuk bagi kita bagaimana kita bisa membangun suatu kesatuan ketika kita saling mendoakan. Dan hari ini kita diajak untuk senantiasa mensyukuri bahwa dalam situasi apapun kita sebagai orang Katolik, kita adalah orang yang senantiasa berusaha untuk membangun kesatuan itu. Dan kesadaran yang boleh kita terima hari ini bahwa Yesus senantiasa menempatkan kita secara istimewa di dalam dirinya. Di dalam relasinya dengan Allah, kita berada di tengah-tengahnya. Kita berada di antara relasi antara Yesus dengan Bapa sendiri. Kita syukuri bahwa Yesus senantiasa memberikan tempat yang istimewa, senantiasa menyatukan kita dengan dirinya. Maka saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berjuang senantiasa, kita senantiasa berdoa, juga kita senantiasa saling mendukung sebagai wujud bagaimana kita untuk saling bersatu, saling mendukung satu sama lain. Kita menyatukan, kita mengintegrasikan diri kita sebagai orang Katolik. Tapi masa-masa ini kita juga diundang untuk senantiasa mengintegrasikan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dasarnya jelas bahwa kita memiliki nasib dan sepenanggungan yang sama yang kita hadapi saat ini. Dengan iman yang sama akan Yesus, kita disatukan sebagai orang Katolik. Kita syukuri itu, dan dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria pada bulan Mei ini, mari kita mohon rahmat Allah supaya kita senantiasa dimampukan untuk melihat peluang-peluang, melihat celah-celah di mana kita bisa senantiasa bersatu dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.